Kita akan masuk dalam materi. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, selidikilah setiap kami, pasangan suami istri, ketika kami akan membahas tentang komunikasi. Nyatakanlah jika ada sesuatu yang salah, yang kurang, berikan kepada kami kerendahan hati untuk boleh mengakui terhadap segala kekurangan, kegagalan kami, dan mampukanlah kami untuk bisa memperbaiki, sehingga rumah tangga bukan hanya sekedar baik-baik saja, tetapi menjadi satu relasi yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, berikan kepada kami semua kerendahan hati untuk seluruh suami, untuk seluruh istri. Berikan kerendahan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau diubahkan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, tema kita adalah komunikasi yang sehat, tentu dalam konteks komunikasi dengan pasangan, saudara sekalian ya. Ini adalah satu tema yang sangat penting menurut saya, karena kalau boleh dikatakan semua konflik dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu pasti akan selalu berkaitan dengan komunikasi. Dan yang perlu kita ketahui bahwa masalah komunikasi ini bisa dikatakan dialami oleh semua pasangan. Apakah itu yang baru menikah atau yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun menikah. Baik yang mungkin sudah pisah ataupun yang masih serumah. Baik yang merasa tidak bahagia ataupun yang merasa bahagia. Itu bisa loh mengalami masalah komunikasi. Karena bisa saja salah satu merasa bahagia sedangkan yang lain tidak merasa bahagia karena alasan komunikasi. Dan masalahnya ketika masalah komunikasi ini terungkap gitu ya, disadari, itu ada yang mau memperbaiki, tapi juga banyak yang membiarkan, ya sudahlah, ini sudah juga lanjut usianya, itu sudah lama juga menikah, ya sudahlah, jalanin apa adanya sampai nanti meninggal begitu. Ada yang seperti itu juga. Dan jangan kaget, masalah komunikasi ini bahkan bisa dialami oleh orang-orang aktivis gereja yang kelihatan dalam pelayanan begitu luar biasa, mendapatkan pujian dari banyak orang, tetapi tidak dengan rumah tangganya. Karena itu semua berpotensi memiliki masalah komunikasi ya. Kita semua berpotensi. Karena kita perlu membahas malam hari ini untuk kembali menyegarkan, mengkoreksi ya, sehingga kita boleh dikembalikan pada komunikasi yang sehat. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita membahas lebih jauh satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19. Di tempat masing-masing mari kita baca. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oh, ini satu prinsip yang penting, termasuk dalam komunikasi dengan pasangan, saudara sekalian. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Biasanya orang itu cepat marah, itu karena dia itu cepat berkata-kata, lambat mendengar. Betul atau betul? Coba kalau kita kilas balik kehidupan kita pada waktu kita pada beberapa titik kita gampang marah. Bukankah itu ketika kita itu cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar. Ya, begitu setelah marah-marah dijelaskan, klarifikasi, baru kita sadar, oh ternyata begitu. Baru kita menyesal, ya kan? Ini prinsip yang penting dalam komunikasi, mendengar lebih banyak, memahami lebih banyak, mengerti lebih banyak. Tapi jangan ekstrim ya, karena masalah komunikasi itu bisa terjadi justru ketika orang atau pasangan tidak lagi mau bicara. Ketika seseorang tidak mau bicara, jangan pakai ayat ini ya. Loh, firman Tuhan ngomong kok cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tapi salah baca.
Kalau ada pasang suami istri yang mengalami masalah komunikasi di mana sudah saling malas ngomong, jangan pakai ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan tidak berkata-kata, ya, atau mogok berkata-kata, tapi lambat berkata-kata, bukan tidak berkata-kata. Jadi komunikasi yang baik adalah dimulai dengan mendengar. Ini bukan hal yang gampang loh. Ini perlu kerendahan hati, perlu penguasaan diri untuk kita mau mendengarkan dulu, ya, bukan melampiaskan isi hati kita lebih dulu, tapi mendengarkan lebih dulu, mencerna, memahami dan sebagainya, baru berkata-kata. Ya. Ini firman Tuhan yang boleh menjadi dasar, ya, menjadi prinsip dalam berkomunikasi. Sekarang kita akan masuk bagian yang pertama. Untuk mewujudkan satu komunikasi yang sehat, saudara, dengan pasangan, maka kita perlu mengingat lagi akan beberapa prinsip dasar komunikasi yang baik, ya. Yang pertama, listening, yaitu di mana ini bicara kemampuan untuk mendengar dan menangkap perasaan serta pola pikir pasangan. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kan, cepat mendengar. Ya, jadi dalam berkomunikasi, salah satu prinsip yang penting adalah seni untuk mendengar, kemampuan mendengarkan. Itu penting sekali. Di mana kita mau mendengar, bukan hanya mendengar, ya, tapi menangkap perasaan, juga menangkap pola pikir pasangan. Jadi bukan hanya telinga yang kita sediakan, tapi juga kita melibatkan akal budi kita juga, ya, melibatkan kepekaan kita juga, ya. Kalau cuma mendengarkan, ya mungkin gampang, tapi untuk benar-benar mendengarkan, ya, lalu menangkap perasaan serta pola pikir pasangan, itu kan diperlukan satu konsentrasi, ya. Dan itu menjadi prinsip dasar komunikasi yang baik. Selama kita tidak lagi respect sama pasangan, ya pasangan mau ngomong apa, kita cuma dengar, tapi kita tidak mendengarkan dengan baik, itu bukanlah komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu ada satu prinsip listening, di mana kemampuan untuk mendengarkan dan menangkap perasaan. Ketika pasangan mengatakan beberapa kalimat, kira-kira maknanya apa? Kira-kira ini mencerminkan suasana hati yang seperti apa? Itu membutuhkan satu respect, ya, membutuhkan satu perhatian. Sehingga yang pernah kita singgung waktu komunikasi dengan pasangan, perlu waktu, perlu suasana yang tepat, kan, ya. Dan juga kita tidak bisa sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Mesti konsentrasi supaya kita benar-benar bisa mendengarkan. Prinsip yang kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dan merasakan apa yang dirasakan serta dipikirkan pasangan. Jadi bukan sekedar mendengar dengan telinga, ya, tapi juga dengan hati. Ketika pasangan mencurahkan isi hatinya, ketika dia mungkin mencurahkan kekesalannya, atau bahkan mungkin dia mengungkapkan kemarahannya. Seorang yang memiliki dasar komunikasi yang baik tidak langsung counter attack begitu, ya, tidak. Tapi dia mendengarkan dulu, lalu mencoba untuk menempatkan dirinya di posisi pasangannya, gitu. Nah, coba apakah ini masih kita lakukan? Atau dengan berkomunikasi dengan pasangan ketika ada beda pendapat, ya, ada beda penilaian, pasangan mengungkapkan perasaannya, kita langsung mengcounter, ya, sehingga terjadi perdebatan, ya, adu debat begitu. Akhirnya bukannya kita mendengarkan, menyelami kalimat demi kalimat, melihat akan bahasa tubuhnya, menyelami nadanya, mencoba untuk menerka bagaimanakah apa yang dirasakannya, menempatkan diri kita pada posisinya. Ini dasar yang penting yang hanya seringkali dilupakan ini, ya, seringkali diabaikan. Nah, kalau kita ada yang sudah mengabaikan empati kita kepada pasangan, kita mesti kembali, ya, berempatilah. Tempatkan diri kita, rasakan apa yang dia rasakan dan yang dia pikirkan. Lagi-lagi ini perlu konsentrasi ketika berkomunikasi dengan pasangan. Saudara sekalian, ini tidak bisa kita sambil main HP, sambil nonton, nggak bisa, ya. Karena kita memerlukan satu kesiapan, ya, untuk bisa menyelami akan pasangan. Prinsip yang ketiga adalah understanding,
Yaitu kemampuan untuk memahami posisi dan keberadaan pasangan. Ya, tadi ya ketika dia mengungkapkan kemarahannya, kekesalannya, atau mungkin dalam kemarahan kekesalannya dia mungkin mengungkapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah menyalahkan kita. Tolong kita jangan langsung counter attack ya. Jadilah pendengar yang baik lebih dulu. Cepat mendengar, lambat berkata-kata ya. Tolong itu jadi prinsip yang benar-benar tanamkan dalam diri kita. Ketika berkomunikasi dengan pasangan, ya, ketika kita terpancing, ketika pasangan baru satu kalimat kita terpancing mengeluarkan 100 kalimat, tahan dulu mulut kita, ya, tahan dulu. Dengarkan baik, lebih banyak dengarkan dulu. Selami perasaan pasangan, tempatkan diri kita pada posisinya, mengertilah kondisi pasangan, mengertilah keberadaannya. Ini laki-laki perlu perjuangan, perlu usaha, ya. Jadi kalau dikatakan apakah komunikasi itu gampang, tidak segampang yang kita pikirkan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang paling utama adalah bagaimana kita mau lebih. Ya tentu dengan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan akan menolong kita untuk menguasai diri dan sebagainya. Ya, jadi understanding, ya, kemampuan untuk memahami posisi dan keberadaan pasangan. Dan yang berikutnya adalah kemampuan untuk menerima pasangan sebagaimana adanya. Menerima. Ya. Menerima. Kita sudah pernah membahas hal ini ya. Penerimaan kepada pasangan itu harusnya penerimaan yang seutuhnya. Orang yang sudah menerima pasangan seutuhnya, dia akan sedikit ngomel, sedikit mengeluhkan pasangan. Tapi kalau kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada yang lain, dia sering mengeluhkan pasangannya. Setiap kali cerita dia pasti keluhkan pasangannya. Bisa jadi itu adalah satu ekspresi di mana dia sebenarnya nggak bisa terima keberadaan pasangannya seperti itu. Tapi kita sudah belajar ya bahwa kita bukan hanya menerima kelebihan pasangan, tapi kita pun harus menerima kelemahannya. Menerima seutuhnya pasangan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan pasangan lebih baik. Kita bahkan harus mengharapkan pasangan kita lebih baik. Tapi bukankah kita sudah belajar pengharapan itu bukan tuntutan. Jadi pada waktu pasangan kita berubah, kita bersyukur, pengharapan kita terkabul. Pada waktu pasangan kita belum berubah, kita bersabar karena kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan juga. Dan pada waktu pasangan bahkan tidak berubah, maka kita mesti menerimanya. Tanpa penerimaan kepada pasangan, tak mungkin komunikasi berjalan baik, saudara. Tak bisa. Paling hanya berbicara di kulit-kulitnya saja. Paling hanya sebatas kelihatan baik. Tapi benar-benar dari hati, itu akan sulit. Jadi mesti menerima pasangan seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan dan kelemahannya, itu adalah mutlak ya, mutlak. Tanpa kita menerima pasangan kita seutuhnya, kita akan sangat sulit untuk menjalin satu komunikasi yang sehat. Jadi tidak ada pilihan, saudara. Terima pasangan. Coba katakan kepada pasangan saudara, aku menerimamu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku menerima kamu seutuhnya. Itu dulu, terima dulu. Masalah nanti bagaimana lebih baik itu next urusan berikutnya. Tapi penerimaan itu satu-satu fondasi yang kuat sekali untuk kita nantinya bisa menjalin satu komunikasi yang sehat dengan pasangan. Jadi ini dulu ya, miliki keempat prinsip ini dulu, ya. Kita diingatkan tentang 4 prinsip ini: mendengar, empati, mengerti pasangan, dan juga menerima keberadaan pasangan. Oke, kita selesai di bagian ini, sekarang kita masuk ke bagian yang lain. Untuk menjalin satu komunikasi yang sehat, kita juga perlu memahami perbedaan komunikasi pria dan wanita. Kita tidak bisa mengharapkan pasangan kita itu sama dengan kita. Caranya mendengar, caranya berpikir, caranya komunikasi mesti sama dengan kita. Nggak bisa, itu nggak masuk akal. Sorry.
gendernya aja sudah beda, apalagi bicara latar belakang, kebiasaan, karakter, itu beda-beda ya. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita memahami perbedaan komunikasi pria dan wanita. Kalau kita tidak memahami perbedaan ini, kita akan bingung sendiri, kok dia begitu ya, kok dia begini ya. Bukan salahnya dia sebenarnya, tapi salah kita yang nggak mau tahu akan perbedaan ini. Ini sudah pernah dibahas, tapi kita ulang lagi malam hari ini. Bahwa antara pria dan wanita itu memiliki perbedaan komunikasi yang cukup tajam, saudara ya. Ya tentu ini pria secara umum dan wanita secara umum ya. Tidak semua pria seperti ini, tidak semua wanita seperti ini, tapi pada umumnya seperti ini. Pria pada umumnya itu mengutamakan efektivitas dan manfaat komunikasi. Kalau wanita itu mengutamakan kehangatan dalam dan melalui komunikasi. Jadi sudah beda cara memandang komunikasinya. Kalau pria, komunikasi itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ya, sarana untuk mencapai manfaat. Ya, biasa karena itu pria seringkali pada umumnya itu hemat ngomong begitu ya. Ngomong seperlunya. Beda dengan wanita. Wanita itu menganggap komunikasi itu sebagai sarana untuk menciptakan kehangatan. Ya. Nah, ini sudah beda sekali bukan cara pandangnya. Kalau pria sarana untuk mencapai tujuan, kalau wanita sarana untuk menciptakan kehangatan. Satu, pria yang dipentingkan adalah endingnya, wanita yang dipentingkan itu prosesnya. Jadi perlu mengerti dulu perbedaan ini, sehingga ketika sang istri menjumpai suaminya kok ngomongnya hemat, kok ngomongnya kalau bicara pengennya langsung cepat beres semuanya, ya pahami dulu itulah pria. Demikian suami-suami ya, ketika mungkin melihat istrinya ya kok agak kurang mood karena enggak ngomongnya yang banyak enggak terlalu didengarkan gitu ya. Dia pahami, bukan karena dia cerewet, bukan karena dia itu hamburkan waktu, bukan, karena bagi wanita memang komunikasi itu sebagai sarana menciptakan kehangatan relasi. Jadi saling mengerti ini dulu ya, supaya tidak saling menyalahkan. Wanita tidak menyalahkan, kamu itu nggak punya perasaan. Pria juga tidak menyalahkan, kamu itu ngomongnya terlalu banyak. Tidak lagi menyalahkan seperti itu. Tapi yang adalah saling memahami. Nah, setelah saling memahami, maka saling memenuhi akan kebutuhan, terutama pria, terutama suami. Ketika istri kita itu benar-benar adalah tipe wanita yang menganggap komunikasi sebagai sarana untuk menciptakan kehangatan relasi, maka pria mesti memberikan hati dan telinganya lebih lebar lagi. Ya, tidak terus-menerus hanya menganggap komunikasi sebagai sarana untuk mencapai efektivitas atau tujuan. Ya. Yang kedua, tujuan komunikasi dari pria adalah mencapai tujuan tertentu, memecahkan masalah. Kalau wanita adalah untuk membangun relasi, tadi sudah sama ya. Yang kedua, yang ketiga, bagi pria atau suami, dalam berkomunikasi dengan pasangan, pada umumnya suami itu menuntut ketundukan istri kepadanya. Pada umumnya ya. Pada umumnya itu pria atau suami itu kalau komunikasi dengan istrinya itu maunya istrinya itu tunduk. Oleh karena itu, sebaiknya istri tidak langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Ini sudah kita pernah bahas ya. Jadi para istri perlu lagi memahami akan keunikan komunikasi pria. Bahwa pada umumnya pria itu pengennya kalau lagi ngomong dengan pasangannya itu menundukkan diri. Lalu bagaimana kalau sang istri tidak setuju dengan suaminya? Bukan berarti tidak boleh untuk tidak setuju. Bukan berarti semua enggih-enggih, tidak. Sangat boleh, bahkan harus tidak setuju kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang salah dalam pemikiran suami. Hanya, seperti yang pernah saya sampaikan, hanya sampaikanlah dengan kemasan yang dapat diterima oleh suami Anda. Bisa jadi apa yang dipikirkan istri, apa yang menjadi pendapat istri jauh lebih benar daripada yang dipikirkan suami. Tapi cara penyampaian ke suami itu perlu sangat dipertimbangkan, dipikirkan. Supaya isi yang baik itu, yang excellent itu,
tidak ditolak gara-gara kemasannya tidak baik. Karena keunikan komunikasi pria adalah dia menuntut ketundukan dari istrinya, maka ketika terjadi perbedaan pendapat, sang istri tidak boleh langsung frontal menyatakan ketidaksetujuannya. Apalagi lebih parah lagi menyalahkan, menganggap bodoh, menganggap kurang pengalaman, menganggap kurang cakap dan sebagainya, ya, dengan kalimat-kalimat intimidatif. Tapi dengan kalimat yang baik, ya, sampaikan, hargai dulu pendapat suami, ya, lalu sampaikanlah permintaan izin untuk mengungkapkan pendapatnya, pendapat Anda, gitu. Itu adalah satu cara yang bisa mengimbangi akan keunikan komunikasi pria. Apakah ada di sini para istri yang kemudian komplain, kok gitu sih, gak tahan aku. Masa mesti begitu? Kalau udah setuju aku ngomong, udah setuju aja pokoknya. Tidak bisa begitu, saudara ya. Alkitab mengajar untuk wanita, untuk istri itu hormatilah, ya, tunduklah kepada suami. Artinya itu menghormati, ya. Menghormati kita sudah belajar itu bukan taat mutlak, tidak. Menghormati itu adalah sikap hati. Ini mutlak. Apakah suami benar, suami salah, sikap hati menghormati itu mutlak. Kalau ketaatan, tidak mutlak. Ketaatan kita terbatas pada ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, karena keunikan komunikasi pria adalah dia menuntut ketundukan, maka sekali lagi ketika terjadi perbedaan pendapat, sang istri memiliki PR untuk bagaimana mengungkapkan pendapatnya yang berbeda itu dalam kemasan yang baik, yang tidak frontal, yang tidak menyalahkan, menyudutkan, atau merendahkan. Kalimat-kalimat seperti minta izin, atau bolehkah saya menyampaikan pendapat dari sisi saya, nanti setelah itu ya silahkan kamu putuskan. Itu sesuatu yang baik menurut saya, ya. Tapi itu mesti berasal dari hati dulu, hati yang memang respect, yang menghormati suami sebagai kepala. Tapi untuk wanita, dalam berkomunikasi dengan pasangan, pada umumnya istri lebih mementingkan proses pembahasannya dibanding hasil akhir atau keputusannya. Ya, oleh karena itu penting juga bagi suami untuk lagi-lagi menyediakan telinganya. Jangan maunya cuma didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Itu juga salah kita sebagai suami. Ya. Maunya dituruti, tapi kita nggak mau memberikan respek kita kepada istri kita, karena kebutuhannya adalah satu proses pembahasan sebagai satu sarana kehangatan, kita tidak mau memberikannya. Sehingga bisa jadi terjadi perbedaan pendapat yang tidak selesai ujung-ujungnya karena tadi kebutuhan satu dengan yang lain tidak bisa dipenuhi. Istri kebutuhannya adalah didengarkan dulu. Saya yakin ketika suami memberikan waktu yang cukup untuk istri banyak bicara, banyak mengeluarkan pendapatnya, saya yakin kok pada akhirnya sang istri bisa menghargai akan keputusan suami, kan begitu. Jadi tidak bisa satu sisi suami menuntut untuk ketundukan dari istrinya, tapi satu sisi tidak mau memenuhi kebutuhan komunikasi istrinya, yaitu memberikan waktu dan telinga, ya, untuk terciptanya kehangatan. Maka itu bukan sesuatu yang baik juga, ya. Sama tidak baiknya ketika sang istri mencoba untuk dengan cara yang tidak baik merendahkan suaminya, menyatakan ketidaksetujuannya, ya, dengan cara yang frontal. Itu sama-sama tidak baik. Maka yang baik adalah saling memahami kebutuhan komunikasi masing-masing. Ketika para istri mengetahui bahwa suami membutuhkan menerima satu ketundukan darinya, maka berikanlah itu. Ya. Ketika istri membutuhkan satu waktu komunikasi, satu proses, ya, maka sang suami mesti memberikan waktu itu juga. Maka di sini terjadi satu proses saling memenuhi kebutuhan akan komunikasi pasangan. Dan ketika masing-masing sama-sama berjuang untuk saling memenuhi kebutuhan komunikasi dengan pasangan, maka disitulah keindahan komunikasi. Ya, jadi tidak bisa dengan ego masing-masing, ya. Tidak bisa. Mesti memikirkan akan kebutuhan komunikasi pasangan masing-masing, ya, dengan segala perbedaan dan keunikannya.
Ini penting untuk kita pahami ya, rekan-rekan sekalian, tentang perbedaan komunikasi pria dan wanita. Bisa jadi apa yang terjadi dengan diri kita dan pasangan kita memiliki perbedaan-perbedaan yang lain. Dan itu mesti dikomunikasikan. Dan itu mesti terjadi komunikasi untuk saling memberikan harapan-harapan, apa yang kita harapkan dari pasangan kita pada waktu berkomunikasi. Nah, ini menjadi PR deh malam hari ini. Silahkan nanti ya selesai sesi ini boleh didiskusikan ya, apa sih yang sebenarnya kita sebagai suami harapkan untuk istri kita pada waktu berkomunikasi. Kita pengennya dia seperti apa sih? Sampaikan harapan itu ya. Yang istri juga begitu, sampaikanlah harapan ke suami. Apa yang sih yang Anda inginkan dari suami Anda ketika sedang berkomunikasi? Kadang-kadang ada hal-hal yang detail, yang kecil, yang bisa mengganggu karena gara-gara tidak tersampaikan harapan itu. Ya, jadi boleh jadi PR ya. Setelah sesi ini silakan berdua begitu bisa mengkomunikasikan harapan-harapan yang Anda inginkan dari pasangan pada waktu berkomunikasi. Ya. Tentu yang sudah menikah lama ya tentu memiliki banyak catatan mungkin ya. Nah, sampaikan catatan itu dengan rendah hati ya, bukan dengan menyalahkan. Jangan saling menyalahkan ya, tapi nyatakanlah harapan dengan baik. Baik, itu bagian yang kedua ya, dalam kita mewujudkan satu komunikasi yang sehat dengan pasangan. Setelah kita tadi mengingat kembali prinsip komunikasi dan kita sudah membahas pentingnya memahami perbedaan komunikasi pria dan wanita, suami dan istri. Sekarang kita masuk bagian yang berikutnya. Untuk menciptakan satu komunikasi yang sehat dengan pasangan, saudara sekalian, kita mesti memiliki tipe komunikasi yang baik. Apa tipe komunikasi yang baik? Tipe komunikasi yang baik adalah komunikasi tripartit. Apa itu komunikasi tripartit? Itu bukan hanya antara suami dan istri. Kalau itu kan bipartit. Tapi ini melibatkan Tuhan Allah. Saya, pasangan saya, dan dalam komunikasi itu ada Tuhan. Ini merupakan satu keunikan akan komunikasi Kristen ya, yang tidak pernah diajarkan dalam komunikasi yang sekuler. Dalam komunikasi yang sekuler hanya diajarkan bagaimana suami dengan istri saja ya, horizontal. Tapi kita tidak ya. Dalam kekristenan diajarkan bukan hanya tentang suami, bukan hanya tentang istri, tapi ada Allah di dalamnya. Kok bisa begitu? Mengapa Allah harus dilibatkan dalam komunikasi kita? Jawabannya sederhana. Siapa sih yang menginginkan ada lembaga pernikahan? Siapa sih yang menginginkan Adam memiliki pasangan? Tuhan Allah. Siapa sih yang merancang pernikahan? Tuhan Allah. Siapa sih yang mempunyai tujuan pernikahan? Tuhan Allah. Jadi melupakan Tuhan dalam komunikasi dengan pasangan itu satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar. Kita tidak boleh mengabaikan Tuhan di dalam komunikasi kita dengan pasangan. Karena di dalam relasi suami istri bukan hanya tentang suami dan istri, tapi ada Tuhan Allah di sana. Kita masih ingat ya, di Taman Eden ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, komunikasi antara ketiga ini luar biasa bagus saya yakin ya. Antara Adam dengan Hawa, juga dengan Allah di sana. Pasti terjadi komunikasi yang begitu indah. Dia perhatikan, setelah dosa masuk, setelah Hawa dan Adam berbuat dosa, dan itu menyebabkan rusaknya hubungan mereka dengan Allah. Apa yang terjadi? Tanpa Allah, apa yang terjadi dengan rumah tangga Adam dan Hawa? Apakah masih ada komunikasi yang baik? Tidak ada. Yang ada apa? Saling menyalahkan. Adam ditanya, salahkan Hawa. Ya kan begitu. Lihatlah bahwa tanpa Allah ya, tanpa melibatkan Allah, itu tidak akan tercipta benar-benar satu komunikasi yang benar-benar baik, yang benar-benar sehat. Tidak bisa. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh menciptakan komunikasi yang baik dengan pasangan kita, yang sehat dengan pasangan kita, jangan pernah melupakan
Tuhan dalam komunikasi dengan pasangan. Libatkan Tuhan. Dengan melibatkan Allah, menguasai hidup kita dalam berkomunikasi dengan pasangan kita. Lidah kita ini akan dijaga dari omongan-omongan yang tidak genah. Hati kita akan dijaga dari perasaan-perasaan yang jahat. Tapi tanpa Allah, maka di sana akan terjadi krisis komunikasi dengan pasangan. Karena itu sebagai suami dan istri, di dalam menciptakan satu komunikasi yang sehat, bukan hanya dari hati suami ke hati istri. Bukan hanya dari hati istri ke hati suami. Tetapi bagaimana hati suami dengan hatinya Allah. Hati istri dengan hatinya Allah. Bukan hanya menggunakan kalimat demi kalimat untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangan, tapi juga mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Jadi komunikasi yang baik dengan pasangan bukan hanya bicara tentang lancarnya kita berbicara dan mendengar dengan pasangan, tapi juga berbicara bagaimana kita lancar berbicara dengan Tuhan. Kalau kita hanya banyak bicara dengan pasangan tanpa kita banyak bicara dengan Tuhan Allah, kita lama-kelamaan akan mengalami kegagalan. Karena sekali lagi, banyaklah bicara dengan Tuhan. Banyaklah bicara dengan Tuhan. Kita sudah pernah membahas sedikit, kita tidak cukup hanya bicara tentang Tuhan, tapi kita mesti lebih banyak bicara dengan Tuhan. Banyak orang jago bicara tentang Allah, banyak yang jago. Tapi berapa banyak yang benar-benar banyak bicara dengan Tuhan dalam relasi. Percayalah saudara sekali bahwa relasi yang baik antara pasangan itu akan tercipta ketika terjadi relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, Taman Eden merupakan saksinya kan begitu. Selama Adam dan Hawa itu memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, relasi mereka indah. Tapi begitu mereka bermasalah dalam relasi dengan Tuhan Allah, maka di sana terjadi bukan hanya masalah dengan Tuhan, tapi masalah dengan pasangan. Ya, karena itu kita benar-benar menggumulkan bagian ini dalam komunikasi dengan pasangan. Tidak cukup kita memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dengan pasangan, tapi kita mesti juga memiliki keeratan dalam komunikasi dengan Tuhan. Karena itu jangan lelah, jangan bosan-bosannya mendoakan pasangan saudara. Supaya dia adalah orang yang banyak bicara dengan Tuhan. Memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Kalau kita tidak peduli dengan kerohanian pasangan kita, ya jangan kaget kalau saudara akan mengalami hal-hal yang mungkin saudara anggap mengganggu begitu dalam komunikasi. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi komunikasi yang baik bukan hanya tentang suami dan istri, tapi yang melibatkan Tuhan Allah di sana. Banyaklah bicara dengan pasangan, tapi jangan lupa banyak juga bicara dengan Tuhan melalui relasi kita dengan Tuhan. Karena ini adalah satu relasi yang tipe komunikasi yang baik, maka kita harus mewaspadai 3 tipe komunikasi di bawah ini. Ada yang perlu kita waspadai, yaitu komunikasi I and I. Komunikasi aku dan aku. Sudah bisa tebak ini komunikasi apa? Itu berkomunikasi dengan diri sendiri. Bukan berarti ngomong sendiri di jalan, ngomong sendiri di mobil, ngomong dengan diri sendiri di kantor, bukan itu ya. Tapi yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan dirinya sendiri adalah meskipun sedang berkomunikasi dengan pasangan, tetapi pikiran dan perasaannya tertutup untuk mendengarkan apa yang sedang dikomunikasikan pasangannya. Ini yang namanya tipe komunikasi I and I. Semuanya mesti tentang aku. Aku tidak peduli apa yang dirasakan pasangan. Aku tidak peduli apa yang dipikirkannya. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah diriku. Yang seperti ini bukan berarti diam-diaman ya. Masih ngomong, saudara. Tapi yang punya tipe komunikasi I and I ini, dia tidak pedulikan.
Dia perasaannya, hatinya tertutup. Dia hanya mendengar, tapi tidak mau mendengarkan apa yang sedang diungkapkan oleh pasangannya. Dia anggap angin lalu saja. Ini kan sesuatu yang jahat sebenarnya ya. Tapi berapa banyak ya suami atau istri yang memiliki tipe seperti ini? Nggak mau gubris apa yang sedang diungkapkan oleh pasangannya, begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya komunikasi yang bertahun-tahun dengan pasangan tidak mengubah atau memperbarui kehidupan bersama. Ya karena yang dipikirkan cuma dirinya sendiri, dia tidak pikirkan diri pasangannya. Padahal komunikasi itu harusnya melibatkan dialog, bukan antara dirinya dengan pasangannya. Di mana dalam komunikasi itu terjadi proses saling mengubah, saling memperbaharui. Ya. Tapi kalau yang terjadi dia hanya peduli pada diri sendiri, sedangkan tidak mau tahu apa yang dirasakan, apa yang dialami pasangannya, maka sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sekalipun tidak akan ada satu kehidupan pernikahan yang diperbaharui. Yang terjadi juga keunikan pribadi pasangan tidak akan pernah dikenal dan dinikmati. Padahal setiap pasangan itu pasti punya keunikan yang perlu dikenali. Satu keunikan yang pasti berbeda yang membedakan dirinya dengan semua yang lain, bahkan termasuk diri kita. Itu mestinya kan dikenali dan dikenali, diterima untuk dinikmati. Tapi karena memang dasarnya dia tidak lagi mau peduli dengan pribadi pasangannya, ya dia tidak akan kenal. Dia tidak kenal. Meskipun mungkin sudah nikah bertahun-tahun atau belasan tahun. Dalam tipe komunikasi ini, seseorang tidak mempedulikan dan tidak membutuhkan pengenalan terhadap pasangan. Wah, ini bagaimana kalau seperti ini ya? Tapi ini ada ya, termasuk dalam tipe komunikasi yang tentu ini perlu diwaspadai ya, bukan sesuatu yang baik. Contoh, ini satu kisah yang mencontohkan tentang komunikasi I and I. Saya bacakan kisahnya ya. Setiap kali ditanya oleh orang tua, Ria tidak tahu apa yang mesti dikatakan. Ia memang ingin membina hubungan dengan Agus dan ingin ada rencana yang lebih konkret. Tetapi sudah 3 tahun berkenalan, Ria tetap merasa belum mengenal Agus. Ria ingin sekali pembicaraan yang pribadi dan terbuka. Tetapi Agus seringkali merasa terganggu jikalau diajak bicara masalah-masalah pribadi. Anehnya, Agus ini bukan tipe pendiam. Ia suka berbicara. Tetapi ia sendiri yang menentukan cara dan isi pembicaraan. Bagi Agus, komunikasi yang ia sukai adalah I and I. Dengan kata lain, ia sebenarnya cuma berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai ruang untuk Ria. Karena yang dikehendaki dari Ria hanyalah menyetujui apa yang ia katakan. Saya harap tidak ada kita yang termasuk kategori ini ya. Kalau ada, betapa sengsaranya pasangan Anda. Tidak tahu sudah berapa banyak air mata yang keluar karena ketidakpedulian kita kepadanya. Ya. Egois banget ya. Ini satu komunikasi yang jahat menurut saya ya. Yang tidak mau tahu akan hati pasangannya. Kalau diajak ngomong hal yang pribadi, dia tolak. Dia hanya mau membicarakan hal-hal yang dia sukai, yang dia tentukan, dan dia hanya nuntut pasangannya setuju semua. Wah, ini tentu benar-benar tak boleh dicontoh ya. Yang perlu kita waspadai berikutnya adalah komunikasi I and it. It ini adalah sesuatu yang di luar pasangan, kira-kira begitu ya. Kalau I and I kan sesuatu yang hanya bicara tentang diri kita, tentang apa yang ada dalam diri kita yang memuaskan kita saja. Kalau I and it ini, it-nya itu sebenarnya bicara tentang pasangan, tapi bukan hati pasangan, tapi sesuatu yang ada atau bagian kecil dari pasangan. Ini
menjadi pola komunikasi yang paling sering ada dalam relasi pernikahan. Ya, dalam artikel yang saya baca, pola komunikasi ini perlu diwaspadai karena ini yang seringkali paling banyak di dalam pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dibesarkan dengan pengalaman komunikasi yang miskin. Jadi komunikasi I and it ini ya, kita memandang pasangan itu hanya sebagian saja yang kita sukai. Kita tidak memandang pasangan sebagai satu pribadi yang utuh. Jadi seseorang yang memiliki tipe komunikasi I and it ini, itu dia hanya memandang pasangannya, memandang sebagian. Dia hanya berbicara topik-topik tertentu yang bisa menyenangkan, topik-topik tertentu yang cocok. Tapi dia tidak memandang pasangan sebagai satu pribadi yang utuh. Sehingga komunikasi itu miskin sekali. Ya. Jadi ini lebih condong pada tadi, tidak menerima pasangan secara utuh. Sehingga dalam berkomunikasi pun dia hanya memandang bagian-bagian saja yang dianggap cocok, bagian-bagian saja yang dianggap itu memuaskan hatinya. Tapi untuk menerima secara keseluruhan keutuhan dari hati ke hati itu tidak ada. Dan ini bisa terjadi karena pengalaman komunikasi dalam keluarga, ya, mungkin terlalu miskin. Mungkin dalam pengalaman keluarganya yang sebelum dia menikah, jarang diajak bicara seperlunya, semua sibuk, papa sibuk, mama sibuk, semua sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk bertukar pikiran. Sehingga secara perlahan-lahan tapi pasti menyebabkan satu pola yang miskin sekali dalam komunikasi. Bukan itu yang sering kali terjadi, bukan apalagi dengan keluarga-keluarga modern zaman sekarang yang semua sibuk dengan gadgetnya, hati-hati loh ya. Ketika semua sibuk dengan gadgetnya, papa sibuk, mama sibuk, anak-anak sibuk, ini pasti akan berpotensi besar untuk nantinya melahirkan generasi yang sangat mudah jatuh pada komunikasi I and it. Dia akan memandang pasangannya bukan sebagai pribadi yang utuh. Jadi bahaya sekali. Jadi tolong ini ya, kita yang sudah punya anak-anak, kita menjadi perhatian kita ini. Jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi pribadi yang miskin dalam komunikasi. Mengakibatkan tidak merasa membutuhkan komunikasi yang utuh. Karena di keluarga, ya dia sudah terbiasa dengan ya ngomong seperlunya, ngomong seadanya. Tidak ada dari hati ke hati. Wah, itu membawa dampak dalam kedewasaan anak-anak. Ya itu tadi, mereka yang terjebak dalam komunikasi I and it ini bisa jadi karena memang ada warisan pola komunikasi yang miskin dari keluarga. Tapi bukan berarti hal ini tidak bisa berubah, ini bisa diubah. Asal ada kesadaran dulu bahwa ini tidak benar. Ketika aku memandang pasanganku secara tidak utuh, itu tidak benar. Harus ada kesadaran itu lebih dulu, baru kemudian memperbaikinya. Masih dalam komunikasi I and it ini ya, seorang yang diperlakukan sebagai it seringkali merasa baik-baik saja karena masih ada bagian-bagian tertentu dari dirinya yang seolah-olah dihargai pasangannya, padahal pasangannya tidak menghargai pribadi secara utuh. Jadi suami atau istri yang diperlakukan sebagai it, bukan sebagai pribadi yang utuh, itu bisa masih merasa baik-baik saja ya, karena dia masih merasa ada bagian-bagian tertentu kok yang dihargai. Padahal ada sesuatu yang dilupakan bahwa pasangan tidak menghargai dirinya secara utuh. Ya. Keutuhan pasangan sebagai satu pribadi tidak pernah diizinkan untuk komunikasikan dengan diri. Hanya bagian-bagian tertentu dari pasangannya yang secara selektif diterima. Misalkan cara berpikir untuk hal tertentu, tindakan atau pelayanan tertentu, ya, atau perasaan serta seleranya untuk hal yang lain.
Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa orang yang terjebak dengan komunikasi I and it ini menganggap pasangannya sebagai it, itu tidak menganggap dirinya sebagai satu keutuhan pribadi. Tapi dalam relasi komunikasinya, dia hanya menyentuh bagian-bagian yang dianggap cocok saja. Seseorang dengan pola komunikasi I and it ini bisa mengatakan atau mengklaim dirinya berbahagia, meskipun kebutuhan pasangannya tidak pernah dihargai. Maka dalam hal ini bisa jadi dalam titik tertentu pasangan yang diperlakukan sebagai it meskipun awalnya merasa baik-baik saja, tapi kalau hal ini tidak diperbaiki, satu saat dia akan benar-benar merasa hampa. Ternyata pasanganku, suamiku atau istriku tidak memandang aku sebagai pribadi yang utuh. Ya. Memang awalnya kelihatan baik-baik saja, tapi kalau tidak diperbaiki ini bisa menimbulkan satu problem ya. Contoh komunikasi I and it ini. Aneh bahwa Ali yang tidak sabaran sore ini memuji permainan piano Nila istrinya. Dia memeluk dan mencium pipi Nila. Dan di muka tamu-tamunya Ali mengatakan bahwa Nila memang istri yang hebat, berbakat dalam musik klasik. Nila merasa tersanjung dan hatinya berbunga-bunga. Saat itu ia mulai meragukan perasaannya sendiri bahwa Ali tidak benar-benar mencintai. Nila sebenarnya tidak lupa bahwa berulang kali Ali membentak dirinya pada saat dia mengusulkan sesuatu dalam hubungan dengan pekerjaan. Jadi Nila di sini surat sebelumnya telah mengalami satu pengalaman-pengalaman tidak diterima seutuhnya oleh pasangan. Ya, itu dibuktikan ketika dia mengusulkan sesuatu yang nyinggung pekerjaan, alinya ngamuk-ngamuk, bentak-bentak begitu. Sehingga dia merasa kurang dicintai, kurang diterima seutuhnya. Tapi pada waktu sore itu, Ali tumben gitu ya, memuji Nila, menciumnya di muka tamu-tamunya. Maka di situ Nila merasa meragukan akan perasaannya bahwa Ali tidak benar-benar mencintai. Ya, ini dari sisi Ali jelas dia adalah pribadi yang komunikasinya itu I and it itu ya. Jadi dia hanya menerima bagian-bagian tertentu dari pasangannya, tapi dia tidak menerimanya secara utuh. Coba direnungkan bagaimana dengan saudara dengan pasangan. Apakah saudara secara tidak sadar terjebak dengan komunikasi ini? I and it. Saudara menganggap pasangan sebagai it. Saudara hanya melihat pasangan Anda sebagai bagian-bagian saja yang saudara terima. Tapi saudara tidak melihatnya sebagai satu keutuhan pribadi. Ya. Coba direnungkan ya, kalau kita terjebak dengan komunikasi I and it, maka yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu menyadari ini bukan komunikasi yang baik. Saudara mesti menerima pasangan saudara seutuhnya. Seutuh pribadinya. Ya. Bukan hanya mengkomunikasikan hal-hal yang menurut saudara cocok, menurut saudara disetujui dan sebagainya, tapi benar-benar menerimanya sebagai satu pribadi yang utuh. Yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah komunikasi it and it. Nah, kalau tadi I and it, sekarang it and it. Dalam pola ini seseorang kehilangan jati dirinya, tidak mengerti apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Sehingga komunikasinya dengan pasangan hanyalah interaksi antar aspek-aspek tertentu dari dirinya dengan aspek-aspek tertentu dari pasangannya. Jadi kalau sudah menganggap dirinya it dan pasangannya it, ini sudah lebih kompleks lagi ya. Jadi dia tidak ngerti sebenarnya apa yang sebenarnya dia butuhkan dari pasangannya. Dia tidak tahu itu. Sehingga komunikasi yang terjadi hanyalah aspek-aspek tertentu saja. Nggak sampai mendalam, kira-kira begitu ya bahasa gampangnya, nggak sampai mendalam gitu. Nggak sampai ngomongin benar-benar hal yang pribadi sekali, nggak sampai. Ya. Masing-masing hidup dalam dunianya sendiri dan tidak menyadari maksud dan tujuan pernikahan. Jadi ya berjalan apa adanya aja, ngomong-ngomong seperlunya lah.
Tapi tidak ada sebenarnya sampai satu kedalaman komunikasi yang benar-benar mencerminkan penerimaan pasangan sebagai penerima yang utuh, itu tidak ada. Ketika berkomunikasi, yang terjadi sebenarnya hanyalah pertukaran pikiran tentang hal-hal yang di luar diri mereka. Jadi tidak pernah ngomongin tentang hati ke hati, tidak pernah. Tidak pernah ngomongin perasaan, tidak pernah ngomongin apa yang dirasakan, yang dialami. Tapi kalau komunikasi pun yang diomongkan apa? Hal yang di luar diri. Bisa bertukar pikiran tentang pekerjaan, ngomongin kerjaan, bisa tuh, bisa. Ngomongin anak, lancar. Ngomongin politik, jago. Ngomongin pelayanan, oke. Apa saja bisa. Tapi tidak pernah ngomongin pribadi. Ini komunikasinya berarti it and it. Jadi kita tidak peduli dengan apa yang kita rasakan, kita juga tidak peduli dengan apa yang pasangan kita rasakan, kita tidak peduli dengan apa yang merupakan kebutuhan pribadi untuk diungkapkan pada pasangan. Dengan demikian kita juga tidak menghargai kebutuhan pribadi yang pasangan perlu untuk diungkapkan kepada kita. Sehingga pembicaraannya hanyalah sesuatu yang di luar diri kita. Hati-hati ya. Apakah ada yang terjebak dengan komunikasi ini? Enggak lagi pernah bicara mengungkapkan perasaan. Enggak pernah lagi bicara tentang antar pribadi kita dengan pasangan. Selalu kalau ngomong yang diomongin hal yang di luar diri. Ingat saudara, ini bukan komunikasi yang baik. Ini perlu diwaspadai. Ya. Ini bisa terjadi juga dengan pelayan-pelayan Tuhan loh. Kalau ngomongin pelayanan masih bisa nyambung, ngomongin apa masih bisa nyambung, tapi ngomongin mulai pribadi dari hati ke hati, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi hati ke hati dengan pasangan kita. Ini komunikasi yang bermasalah ya. Meskipun kelihatan itu baik-baik saja loh. Di gereja kelihatan baik-baik saja, di pekerjaan kelihatan baik-baik saja, ya. Masih semobil, serumah, ya masih makan sama-sama, oke masih sama-sama lah. Tapi telah kehilangan esensi dari komunikasi pasangan, yaitu adanya penerimaan keutuhan pasangan kita yang diekspresikan melalui bagaimana bisa mengkomunikasikan pribadi kita, mengkomunikasikan pribadi pasangan kita dari hati ke hati. Itu tidak ada lagi. Kalau ada yang terjebak dengan komunikasi ini, tolong jangan anggap ini baik-baik saja. Ini sedang tidak baik-baik saja. Telah kehilangan, kalau dalam teori triangular of love itu sudah kehilangan intimasi. Karena intimasi itu bicara bagaimana hati ke hati itu. Apakah ada di antara kita yang merasakan hal ini? Kalau ada pasangan yang merasakannya, boleh diungkapkan ya kepada pasangan. Dan kalau ada pasangan yang mengungkapkan ini, tolong jangan dimarahin ya, tolong jangan dibuat jadi masalah, justru menjadi evaluasi komunikasi. Mungkin benar loh. Coba selama ini yang kita omongin apa? Pekerjaan, ngomongin apa? Anak, ngomongin apa? Pelayanan. Tapi kapan ngomongin tentang kita? Nah, itu perlu dievaluasi ya. Akibatnya apa kalau terjadi terus-menerus komunikasi tipe it and it ini? Yang terjadi adalah komunikasi yang ada tidak menstimulir pertumbuhan pribadi masing-masing. Tidak ada pertumbuhan pribadi karena tidak diterima seutuhnya oleh pasangannya. Dan itu diekspresikan melalui komunikasi it and it ini. Jadi komunikasi I and it and it itu bukan pola komunikasi yang baik. Kita mesti kembali pada yang tadi di awal ya, yang melibatkan dari hati ke hati antar pasangan, juga melibatkan Tuhan Allah. Itu baru satu yang baik. Ya. Contoh komunikasi it and it. Harry dan Lina memang kelihatan bahagia. Tidak heran jika mereka yakin akan memenangkan kuis pasangan ideal yang diadakan di persekutuan pasutri gerejanya. Ternyata hasilnya di luar dugaan,
dari 10 pertanyaan yang diajukan tentang apa yang pasangan Anda sukai, tidak satupun jawaban mereka benar. Mereka ternyata tidak saling mengenal. Harry tidak mengenal kesukaan, jalan pikiran, perasaan, pertimbangan, dan apa yang dianggap penting dalam hidup Lina. Begitu juga sebaliknya. Wah, jadi waktu Pak Sutri ya diadakan satu perlombaan, itu seberapa sih saling mengenal pasangan? Ternyata Harry dan Lina ini yang kelihatan bahagia, ternyata tidak kenal pasangannya. Terbukti dari 10 pertanyaan diajukan salah semua, tidak cocok semua. Bisa jadi selama itu mereka komunikasi untuk it and it. Hanya ngomongin di luar diri mereka, tapi tidak pernah ngomongin pribadi ke pribadi, hati ke hati. Ya. Oke, sekali lagi ini bukan komunikasi yang baik. Ya. Jadi kalau kita menyadari ini mesti diperbaiki ya. Yang terakhir ya tentang bagaimana berkomunikasi yang sehat dengan pasangan, kita mesti memiliki sistem komunikasi yang baik. Tadi yang pertama kita sudah belajar dasar komunikasi, prinsip komunikasi ya. Kita juga sudah belajar tentang keunikan komunikasi. Kita juga sudah melihat akan yang sebelumnya bagaimana tipe komunikasi, dan sekarang kita masuk ke sistem komunikasi. Ya, mesti memiliki sistem komunikasi yang baik. Setiap orang mempunyai sistem komunikasinya tersendiri yang kemungkinan berbeda dengan pasangan. Jadi suami itu bisa punya sistem komunikasi sendiri, istri bisa punya sistem komunikasi sendiri, dan itu bisa berbeda. Nah, kenapa sistem itu bisa berbeda? Karena hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang berbeda. Seperti saya ceritakan tadi, seorang suami yang dibesarkan dalam keluarga yang miskin komunikasi, pasti akan punya sistem komunikasi yang berbeda dengan istrinya yang mungkin begitu kaya dalam komunikasi dengan keluarganya. Nah, maka di sini perlu untuk mengenali akan sistem komunikasi kita. Ya, tentu ada sistem yang baik, ada sistem yang kurang baik. Sehingga kalau kita menyadari kita memiliki sistem yang kurang baik, kita mesti mengusahakannya untuk bisa memiliki satu sistem yang baik. Nah, paling tidak ada tiga sistem komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi peran orang tua. Apa artinya nih sistem komunikasi peran orang tua? Yaitu dalam berkomunikasi cenderung memainkan peran orang tua. Ya, peran orang tua itu apa sih? Biasanya menasehati, menegur, memperbaiki, melindungi, dan mengatur pasangan. Jadi seorang istri atau suami yang sistem komunikasinya adalah memerankan orang tua, maka dalam berkomunikasi dengan pasangan dia cenderung lebih banyak menasehati, menegur, memperbaiki, melindungi, atau mengatur pasangannya. Seolah-olah dia sebagai orang tua dan pasangan ini sebagai anaknya, kira-kira begitu ya. Nah, dalam hal ini pasangan biasanya merasa diperlakukan sebagai anak kecil yang hak dan kebebasannya dirampas. Mungkin tidak tersampaikan ya, tapi dalam hati, aku dianggap kayak anak kecil aja sama suamiku ini. Aku dianggap anak kecil aja sama istriku ini ya. Ya karena terlihat dari sistem komunikasi yang nampak gitu ya. Cenderung lebih banyak tadi nasihat, teguran, ngatur dan sebagainya. Itu jauh lebih banyak dari hal yang lain begitu. Nah, coba ya saling lihat dengan pasangan apakah ada yang seperti ini. Saudara merasa diperlakukan seperti anak kecil oleh pasangan Anda, lebih banyak nasihat, lebih banyak teguran, ya, lebih banyak ceramah-ceramah gitu. Ini berarti tipe sistem komunikasi pasangan Anda ini memerankan orang tua, begitu ya. Meskipun maksudnya baik, ya, tetapi peranan ini, yaitu sistem komunikasi peran orang tua ini seringkali dirasakan membatasi, membelenggu, menekan, dan tidak menghargai bila dimanifestasikan pada saat yang tidak tepat. Bisa jadi ya suami atau istri yang menerapkan sistem komunikasi seperti kepada pasangannya, maksudnya pasti baik lah. Sehingga ada nasihat, ada teguran, ya, ada aturan-aturan ya yang disampaikan, ya, sehingga pasangannya hanya
mendengarkan, mengangguk kepala iya, iya. Meskipun dalam hatinya, aku dianggap anak kecil. Meskipun maksudnya baik, tapi hati-hati ya, kalau ini dimanifestasikan, dinyatakan pada saat yang tidak tepat, itu bisa melukai hati pasangan. Tentunya ya. Apalagi ketika memang yang dikomunikasikan hanya hal-hal itu aja. Isinya cuma nasihat, terus isinya cuma aturan, terus saja. Apalagi ketika tidak ada lagi dari hati ke hati, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi respect. Ya. Ini akan bukan satu sistem yang baik. Tetapi peranan ini tidak sepenuhnya negatif ya. Sistem komunikasi peran orang tua ini tidak sepenuhnya negatif. Jadi negatifnya kita sudah lihat ya, pasangannya seringkali merasa dianggap anak kecil, dibatasi, dibelenggu, ditekan. Tapi ini tidak sepenuhnya negatif, terutama bagi pasangan yang cenderung pasif, ya, independen, yang tergantung pada pasangannya, dan memainkan peran anak. Nanti kita akan lihat peran anak seperti apa. Peranan orang tua ini justru seringkali didambakan. Jadi seorang suami yang punya sistem komunikasinya adalah memerankan orang tua, itu akan cocok kalau istrinya itu memerankan peran anak yang pasif, yang bergantung sama suaminya, itu masih bisa diterima. Ya, tapi sekali lagi bahwa ini bukan sesuatu yang kemudian dibiarkan, tidak, sorry. Karena nanti kita akan lihat bahwa komunikasi peran anak itu pun sendiri juga bukan sesuatu yang ideal, bukan sesuatu yang baik. Ya. Oke, silakan dikomunikasikan ya, apakah ada di antara kita, apakah suami atau istri yang secara tidak sadar itu sedang menerapkan sistem komunikasi peran orang tua. Ya, jadi kita dalam komunikasi lebih banyak bicara nasihat, aturan, dan sebagainya. Tapi juga ada sistem komunikasi yang memerankan anak, yaitu cenderung dependen, tergantung pada pasangan, menolak tanggung jawab dan kurang inisiatif, pasif. Ya. Jadi kurang untuk menyampaikan isi hati, kurang untuk menyampaikan pendapat. Gitu. Ya terima aja lah gitu. Lebih suka menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain dan mengisi hidup dengan hal yang tidak serius. Jadi ya dia tidak terlalu peduli lah ya dengan hal yang serius. Ya pokoknya ya dinikmatin saja hidup inilah, kira-kira begitu ya. Yang tipe-tipe seperti ini cenderung untuk kemudian secara tidak sadar itu memiliki sistem komunikasi memerankan anak. Ya, menolak tanggung jawab. Memandang kehidupan seperti permainan yang harus dinikmati. Ini bisa dialami istri, bisa dialami suami juga ya. Biasanya kalau ini dialami suami, biasanya istrinya dominan. Ya, dia membiarkan dirinya kemudian untuk dinasehati, diarahkan oleh istrinya, kira-kira begitu ya. Tapi laki-laki ini bukan komunikasi yang ideal ya. Sistem komunikasi peran orang tua, sistem komunikasi peran anak itu bukan sesuatu yang ideal. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa, itu kayaknya saya memerankan orang tua kepada pasangan saya ini. Oh itu kayaknya saya memerankan peran anak terhadap pasangan saya ini. Maka kita tidak boleh berhenti di sana ya. Karena ada satu sistem komunikasi dewasa ya. Satu sistem komunikasi peran dewasa. Yaitu di mana memperlakukan pasangan secara dewasa. Bukan seperti orang tua, bukan seperti anak. Yaitu dalam segala hal ingin menciptakan suasana dialog, memberikan kebebasan berpendapat dan menghargai hak untuk mengutarakan perasaan. Jadi benar-benar dia memandang pasangannya itu bukan sebagai orang tua di mana dia pasrah aja, mau dinasihati apa, mau diomongin apa pasrah aja, bukan itu. Juga bukan menganggap pasangan seperti anak di mana dia isinya cuma dalam relasi isinya cuma nasihat, ya isinya cuma aturan-aturan, ya teguran-teguran begitu. Tidak. Tapi dia menempatkan pasangan sebagai orang dewasa. Di mana dia selalu ingin untuk mengadakan dialog dengan pasangan. Memberikan kebebasan berpendapat, menghargai hak untuk mengutarakan perasaan dari pasangannya. Inilah yang sistem komunikasi yang baik yang ini, saudara, bukan sistem komunikasi orang tua, bukan sistem komunikasi anak. Jadi kalau selama ini, saudara, ada yang secara tidak sadar
dalam tanda kutip menganggap pasangan Anda seperti anak. Ya. Tolong mulai berubah. Ya. Lihatlah pasanganmu sebagai orang dewasa. Yang dewasa di mana dia berhak mengeluarkan pendapat dan saudara mesti menghargainya. Dia berhak untuk diajak diskusi dan saudara mesti mendengarkannya. Atau kalau ada di antara kita yang menganggap pasangan kita sebagai orang tua di mana kita pasif pokoknya, ya menerima apapun yang diatur, yang dinasihatkan, kita juga tidak boleh terus-menerus ada di sana. Kita mesti menyadari bahwa kita dengan pasangan kita sama-sama pribadi yang dewasa. Ya, sehingga mesti terjadi dialog. Ya, sama-sama aktif menciptakan satu keakraban dalam dialog. Komunikasi itu kan dialog, bukan monolog ya. Jadi ini sistem komunikasi yang baik. Dari 3 tadi ya, sistem komunikasi peran orang tua, peran anak, dan peran dewasa, maka harusnya peran dewasa ini menjadi sistem komunikasi kita dengan pasangan. Jangan anggap pasangan kita sebagai anak, jangan anggap pasangan kita sebagai orang tua, tapi anggap sebagai pasangan yang sama-sama dewasa, yang bisa diajak dialog, diskusi, ya. Di sana ada saling menghargai dan memahami. Nah, ini contoh komunikasi peran orang tua dan dewasa, ya. Ketika suami dan istri punya pola komunikasi yang sistem komunikasi yang beda, kira-kira bisa diceritakan seperti ini ya. Setelah menyediakan tas, mengambilkan dasi, Rina mengatakan kepada suaminya yang mau berangkat kerja, hati-hati di jalan. Saat nyetir mobil jangan melamun ya. Dan kalau sudah tiba di kantor, telepon saya loh. Ya ini tipe apa? Sistem komunikasi peran orang tua ya. Hati-hati di jalan ya, jangan melamun ya. Kalau di kantor telepon saya loh. Ya kan begitulah. Suaminya yang punya sistem komunikasi dewasa mengatakan apa? Dengan tenang mengatakan, kamu sering khawatir banyak, tapi terima kasih cinta kasihmu. Saya mengerti perasaan. Ya, setelah bisa membedakan kan? Mana yang mengekspresikan sistem peran orang tua dan mana yang mengekspresikan sistem peran dewasa. Ya. Jadi kita yang mungkin masih apa ya menerapkan sistem peran orang tua atau peran anak, yuk mulai berubah perlahan-lahan untuk bisa menerapkan sistem dewasa terhadap pasangan kita. Nah, itu sebagai satu yang penting juga dalam komunikasi ya. Malam ini kita bicara banyak sekali ya, kiranya boleh menolong kita. Jadi kesimpulannya Saudara, komunikasi yang sehat itu yang pertama kita mesti punya prinsip dasarnya ya. Listening, empati, understanding, penerimaan kepada pasangan kita. Itu mesti menjadi prinsip dasar yang mesti kita punya ya. Ya, di mana kita mau mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan perasaan, empati, mengerti akan posisi dan menerima pasangan sebagai pribadi yang utuh. Ya. Lalu komunikasi yang sehat juga di mana kita bisa memahami perbedaan komunikasi pria dan wanita. Kita paham dengan perbedaan, tapi yang penting adalah dengan memahami itu kita boleh saling memenuhi akan kebutuhan komunikasi pasangan kita. Yang ketiga, milikilah tipe komunikasi yang baik, yaitu komunikasi tripartit, yaitu aku, pasanganku, dan Tuhan. Aku, Tuhan, dan pasanganku. Ya, jadi melibatkan itu, ya, di mana kita benar-benar bisa dari hati ke hati dengan pasangan, bisa dari hati kita juga apa ya berbicara dengan Tuhan. Iya. Dan milikilah komunikasi yang baik, yaitu peran dewasa, ya, bukan menganggap pasangan kita seperti anak, atau menganggap pasangan kita seperti orang tua, tapi memandangnya sebagai pribadi yang dewasa, ya, di mana akan terjadi satu komunikasi dialog yang baik. Oke, sekarang kita akan masuk dalam satu tes kecakapan komunikasi ya, yang kira-kira juga boleh menolong kita. Saudara silahkan siapkan kertasnya dan alat tulisnya. Silakan dalam kertas itu saudara tuliskan angka-angka ini ya. Angka ganjil dari 1 sampai 23,
Lalu di sebelahnya angka genap dari 2 sampai 24. Persis seperti ini. Jadi angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Sebelahnya 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Ya. Oke, semua sudah? Kalau sudah, tolong kasih saya kode ya. Salah satu boleh bicara kalau sudah. Oke, sudah. Oke, sekarang kita mulai ke pertanyaan ya. Jadi angka yang sudah saudara catat tadi adalah angka dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, ada 24 pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan itu ada nilainya. Nilainya ada di sebelah ini. Kalau selalu itu 5, kalau 4 itu sering, kalau kadang itu 3, kalau jarang itu nilainya 2, kalau tidak pernah nilainya 1. Jadi tiap pertanyaan ini kita berikan nilai ya. Tadi kan ada saudara ada catat angka-angka ini. Ini adalah pertanyaan nomor 1. Kalau saudara sering selalu berarti nilainya 5 sebelahnya, ya kan? Pertanyaan nomor 2, kalau kadang-kadang berarti 3 kalau tidak salah tadi ya. Ya, jadi setiap pertanyaan itu ada nilainya. Silakan saudara nanti tuliskan nilainya di sebelah angka-angka soal berikut ini ya. Oke, kita masuk soal yang pertama. Jawablah ini dengan jujur ya. Saudara jawab dengan jujur. Kalaupun belum mengalaminya, anggap aja seolah-olah saudara mengalami. Sekali lagi, kalau saudara tidak mengalaminya atau belum mengalaminya, anggap aja saudara mengalaminya, lalu berikan nilai 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, nomor 1 ya. Anda melakukan kerjasama dengan seorang teman, tapi tingkah lakunya seringkali menjengkelkan Anda. Mula-mula Anda coba untuk menghindar, namun lama-lama tidak ingin bertemu dengannya lagi. Oke, silakan kasih nilai. Ini punya teman ya, tapi dia jengkelin banget. Awal-awal saudara menghindar, akhirnya tidak mau ketemu lagi. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah? Nomor 2, tanpa sengaja Anda membuka rahasia teman. Ia marah dan minta pertanggungjawaban Anda. Anda mengaku salah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Silakan kasih nilai apakah itu selalu, sering, kadang, jarang, tidak pernah. Jadi tidak sengaja buka rahasia teman ya. Musa, Lalu teman kita marah, lalu ngaku salah, menyesal, dan janji tidak melakukan lagi. Musa, Ya, itu tanpa sengaja Anda membuka rahasia. Kemudian yang marah minta pertanggungjawaban Anda mengaku salah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, selalu maksudnya selalu kita buat masalah atau selalu kita melakukan minta maaf kalau kita melakukan salah? ya selalu kalau mengaku salah toh. Ya penekanannya kan respon kita ngaku salah ini, respon kita. Ngaku salah, nyesal, dan janji tidak akan lakukan lagi. Itu yang kita berikan nilai. Ya. Ya, oke. Musa. Ya. Kalau misalnya kita nggak pernah ngalami hal itu, ditulis
tidak pernah atau tidak gitu atau gimana? Seolah-olah sih, kalau tidak pernah ngalaminya, seolah-olah kalau Anda mengalaminya, Oh, apakah Cici akan selalu ngaku salah? ya, Apakah oke. akan sering? Ya, jadi seolah-olah aja kalau belum ngaku. Ya, paham Ustaz. Ya, Terima kasih. thank you, Ustaz. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 3. Anda mempunyai teman yang tampaknya acuh, cuek gitu ya. Anda akan menanyakan hal ini dan mengutarakan perasaan Anda padanya. Ya, apakah Anda akan lakukan itu selalu? Sering, kadang-kadang, atau tidak akan lakukan? Jadi kalau punya teman yang cuek, Anda akan menanyakan, kenapa kamu cuek? Dan Anda akan mengutarakan perasaan Anda. Aku sedih loh, kamu cuekin aku. Kira-kira. Apakah itu akan Anda lakukan selalu, sering, atau akan sampai tidak pernah? Silakan kasih nilai. Empat. Seorang teman marah karena sesuatu yang Anda lakukan terhadapnya. Ia mengutarakan perasaannya. Anda membela diri dengan mengatakan ia terlalu sensitif dan memberikan reaksi yang berlebihan. Silakan kasih nilai. Jadi teman kita marah nih ya. Lalu dia ungkapkan perasaannya kalau dia itu marah. Tapi kita bela diri, lalu ngomong sama dia, kamu itu terlalu sensitif sih. Kamu itu reaksimu berlebihan banget. Nah, kira-kira begitu. Apakah kita akan selalu seperti itu? Sering, kadang, atau tidak akan seperti itu? Nomor 5. Anda berselisih dengan teman dan mulai saat itu ia selalu menghindar. Anda memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Oke, silakan kasih nilai. Jadi kita punya teman, kita selisih paham, dia menghindar, oh kita juga menghindar juga. Emangnya siapa kamu? Ya, kamu jauh, aku bisa jauh, lebih jauh gitu. Apa kita selalu seperti itu atau tidak akan seperti itu? Atau kadang-kadang? 6. Permisi, Musa. Ya. Bisa kembali dulu ke 1 tadi itu salah ngisi. Oh 1. Oke. 1, 2 tadi itu. Oke, ya. Kalau ulangan nggak boleh diulang loh, toh. Terbalik nulisnya itu, nah ya lanjut Musa. Lanjut ya, oke. Yang ketiga tadi itu. 3. Oke, sudah. Oke. Nomor 6. Seorang teman mengeluh bahwa Anda tampaknya tidak pernah punya waktu untuknya. Anda mencoba untuk membela diri dan menceritakan betapa sibuknya Anda dan mencoba untuk mengerti perasaannya. Jadi kita punya teman yang ngeluh, kamu tuh gak ada waktu untuk aku loh. Diajak jalan selalu tidak punya waktu. Lalu kita bela diri, ceritakan, aku ini sibuk loh. Tapi aku ngerti sih perasaanmu. Ya. 7. Dalam kesibukan Anda, seorang teman membutuhkan pertolongan. Pada saat Anda datang menjemput, ia mengurungkan niatnya. Lalu Anda mengutarakan kekesalan Anda. Tapi di pihak lain juga mencoba untuk mengerti. Ya, lagi sibuk-sibuk ditelepon, tolonglah bisa jemput lah. Wah, kita jemput. Begitu dijemput ternyata dia ngomong nggak jadi dijemput. Lalu kita kesel, tapi di pihak lain dalam kesalahan kita coba ngerti posisinya dia. Tak apa-apalah. Nomor 8. Dalam pertengkaran dengan seorang teman, Anda marah sekali dan coba menghindar setiap kali bertemu dengannya. Ia mengutarakan perasaannya dan mencoba untuk berbaik lagi. Anda tidak habis dan meninggalkannya.
Apakah Anda akan selalu atau sering begitu, atau kadang-kadang begitu, atau jarang begitu, atau tidak pernah begitu? Ya, jadi tengkar, kita marah, ya kita kalau mau setiap kali mau ketemu dia kita menghindar gitu ya. Dia mau baikan kita tidak mau lagi. 9. Anda mempunyai rahasia yang Anda utarakan hanya kepada seorang sahabat. Keesokan harinya ada yang bertanya pada Anda tentang rahasia itu. Anda menyangkal dan marah pada sahabat Anda karena merasa dikhianati. Anda diam-diam memutuskan hubungan dengan sahabat Anda tersebut. Jadi cerita rahasia pada seorang sahabat. Ternyata dibocorkan karena besoknya ada yang tanya tentang hal itu. Lalu kita diam-diam, aku tidak mau kontak lagi sama dia. Dia sudah berkhianat. Apakah saudara akan selalu begitu? Atau bahkan sampai tidak akan seperti itu? 10. Suatu hari teman sejawat Anda mengutarakan dengan terus terang sikap dan kebiasaan Anda yang sangat mengganggunya. Anda coba untuk mendiskusikan hal ini dan mencari kemungkinan untuk mengatasinya juga. Jadi ada teman kantor nih ya, yang mengungkapkan keberatannya dengan kebiasaan kita yang mengganggu. Lalu kita cari waktu untuk diskusikan dengan dia dan cari cara gimana sih mengatasinya. 11. Seorang sahabat Anda melakukan hal yang melanggar hukum. Anda memutuskan untuk berterus terang menegurnya. Ya. Ada yang melanggar hukum, lalu kita putuskan, wah aku mau ketemu dia, ini mesti dikasih tahu. 12. Tanpa disengaja Anda membuka rahasia teman. Dia marah dan meminta pertanggungjawaban Anda. Anda menyangkal sama sekali dan tidak ngakui ya. Kita sudah bocorkan rahasia teman, kita dimarahi, kita enggak kok gitu ya, kita nyangkalin itu. Apakah akan selalu seperti itu, sering begitu, kadang-kadang, jarang atau tidak pernah seperti itu? 13. Anda mempunyai teman, tetapi tampaknya ia tidak pernah punya waktu untuk Anda. Anda memutuskan untuk melupakannya dan cari teman yang baru. Wah, teman kok setiap kali diajak jalan gak mau, ya. Setiap kali diajak ketemu gak bisa. Wes, cari yang lain aja. 14. Anda sedang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Teman Anda menegur dan memperingatkan Anda. Anda coba memecahkan masalah itu dan mendiskusikan dengannya. Ya. Jadi kita melanggar hukum, ada teman yang tegur, kita coba diskusikan dengannya gimana cara memecahkan masalah itu. Anda bekerja sama dengan seorang teman, tetapi ada beberapa sikap dan kebiasaannya yang sangat mengganggu. Anda mencoba untuk mengutarakan perasaan Anda dan bersama-sama mencari jalan keluar. Ya, punya teman, ada sikapnya yang berganggu kita ngomong dan sama-sama mencari solusinya. 16. Seorang teman menegur Anda dan mengatakan mengapa Anda tidak pernah meluangkan waktu untuknya. Anda tersinggung dan malahan menghindar. Kita ditegur sama teman kita karena kita selalu tidak ada waktu untuk teman kita itu. Tapi kita marah, singgung. Ngapain kamu negur aku? Lalu kita hindari dia. 17. Anda tahu bahwa teman baik Anda terjerumus dalam dosa. Anda memutuskan lebih baik tidak ikut campur. Biarin aja. 18. Teman Anda merasa dirugikan atas apa yang Anda lakukan dan mengatakan terus terang apa yang ia rasakan. Anda mencoba mengerti dan berjanji tidak melakukannya lagi. Ya, kita punya teman merasa kita rugikan, ya.
lalu kita ngerti dia, dan kita janji tidak akan merugikan dia lagi. 19. Anda berdebat dengan teman dan ia sakit hati. Tiap kali Anda bertemu, ia selalu menghindar. Anda sedih sekali dan berusaha untuk membicarakan hal ini dengannya. Ya, setelah debat-debat begitu ya, wah, dia sakit hati mungkin dengan perkataan kita. Jadi dia selalu menghindar ya, kalau mau ketemu kita. Kita sedih, ya, kita kepikiran terus dan kita berusaha untuk bicarakan hal itu dengan dia. 20. Seorang teman sejawat merasa tidak senang dengan sikap Anda. Anda mencoba untuk mendengar tetapi tidak menanggapi keluhannya. Ya. Jadi ada teman yang tidak senang dengan sikap kita dengar tapi tidak nanggepin keluhannya. Cuma dengar tok. 21. Anda bermaksud baik untuk menolong teman yang perlu ke dokter. Dalam kepadatan jadwal, Anda meluangkan waktu menjemputnya. Tapi ternyata ia sudah pergi dengan teman yang lain. Anda marah sekali dan tidak mau menolongnya lagi. Kebangetan kamu ya. Udah tak usahakan sampai cepet-cepetan. Malah sudah pergi. Gak bakal tak tolong lagi kamu ya. Kedua, Anda marah kepada teman dan coba untuk menghindar darinya. Ia merasa bersalah dan ingin sekali memperbaiki persahabatan dengan Anda. Walaupun Anda tidak suka, namun Anda mau juga mendiskusikan hal ini dengannya. Ya, kita lagi marah ini ya. Teman kita ngaku salah dan ingin memperbaiki relasi. Kita sebenarnya nggak suka sudah. Tapi ya kasih waktu lah untuk diskusikan sama dia. 23. Mempunyai seorang sahabat yang Anda percayai dan Anda menceritakan beberapa hal yang sangat pribadi padanya. Ternyata yang membocorkan cerita tersebut pada teman dekatnya. Anda mencoba untuk berterus terang pada sahabat Anda dan mencoba untuk mengerti mengapa ia melakukannya. Jadi rahasia kita dibocorkan, tapi kita mau ketemu sama yang bocorin itu, sahabat kita ungkapkan perasaan kita dan coba untuk ngerti kenapa dia sampai bocorin rahasia itu. Terakhir 24. Anda terlibat dalam ketidakjujuran. Seorang teman menegur dan memperingatkan Anda. Anda marah dan tidak mau ya ikut campur. Ya, jadi kita ditegur karena tidak jujur, kita marah. Terus kamu udah suka ikut campur urusanku lah. Gitu. Apakah selalu, sering, kadang, jarang atau tidak pernah? Oke. Sudah dikasih nilai semua. Jangan dijumlahkan dulu, jangan dijumlahkan dulu ya. Oke, ini keterangannya. Jadi masing-masing yang ganjil, yang genap, saudara perhatikan, untuk angka atau nomor yang ada tanda bintang, yaitu untuk yang ganjil 1, 5, 9, 13, 17, 21, dan untuk yang genap ada tanda bintangnya 2, 6, 10, 14, 18, 22. Kalau jawaban asal, jawaban mula-mula saudara itu 5, maka ubah jadi 1. Jadi misalkan kalau nomor 1 ini jawabannya 5, maka sekarang ganti jadi 1. Kalau 4, ganti jadi 2. Kalau 3 tetap, kalau 2 ganti jadi 4, kalau 1 ganti jadi 5. Khusus untuk yang nomor-nomor yang ada bintangnya ya. Mengerti ya? Jadi untuk nomor-nomor yang ada bintangnya, itu terjadi penggantian nilai. Untuk yang ada bintangnya, nomor-nomor yang ada bintangnya, ada penggantian nilai. Kalau awalnya saudara isi 5, ganti 1. Awalnya 4, ganti 2. Awalnya 3, tetap 3. Awalnya 2, ganti 4. Awalnya 1, ganti 5. Oke, setelah itu semua tolong dijumlahkan, baik yang di bagian yang ganjil maupun yang di bagian yang genap.
Nggak usah ditotalkan semua, tapi ditotalkan per bagian aja. Yang ganjil jumlahnya berapa, yang genap jumlahnya berapa. Nggak perlu dijumlahkan ganjil plus genap, nggak usah. Hanya lihat dari yang angka ganjil jumlahnya berapa, angka yang genap jumlahnya berapa nilainya, hasil akhirnya. Setelah terjadi penggantian ini ya, angka-angka ini. Oke, sudah? Kasih kode saya kalau sudah. Jadi yang dihitung yang bintang itu ya Musa, yang terjadi perubahan itu ya. Yang bintang itu terjadi perubahan angka, tapi habis itu ditotalkan semua. Yang ganjil totalkan semua, yang genap totalkan semua. Tapi setelah Oh, terjadi perubahan angka yang bintang-bintang ini. oh, Bukan hanya yang bintang yang semua. dijumlah ya, tapi Ya, semua ya. dijumlah. Setelah yang bintang diubah angkanya. Maka sudah. Ada chat. Oke, sudah. Oke ya. Kalau sudah, kita mau tahu. Jadi untuk yang ganjil, ya, angka-angka yang ganjil ini itu adalah bicara kemampuan membuka diri terhadap orang lain. Juga pastinya terhadap pasangannya. Dan untuk yang genap itu berbicara tentang kemampuan menerima masukan. Kedua hal ini itu merupakan kunci komunikasi ya. Kemampuan kita membuka diri itu merupakan satu kunci komunikasi yang baik. Kalau kita tidak bisa membuka diri untuk pasangan, ya tidak mungkin terjadi komunikasi yang baik. Juga kemampuan menerima masukan itu juga menjadi kunci komunikasi yang penting juga. Kalau kita suka menerima masukan dari orang lain, ya kita sukar komunikasi ya pastinya ya. Ya, jadi yang ganjil itu mencerminkan, menggambarkan kemampuan kita membuka diri, dan yang genap menggambarkan kemampuan kita menerima masukan. Saudara sudah bisa tebak, semakin tinggi hasil ganjilnya, semakin tinggi hasil dari angka ganjil ini, itu berarti kemampuan membuka dirinya bagus. Semakin tinggi nilai dari angka-angka atau soal-soal yang genap, itu berarti kemampuan menerima masukannya bagus. Nah, silakan yang hasil ganjilnya saudara berapa, hasil dari pertanyaan-pertanyaan ganjilnya berapa, yaitu berbicara kemampuan membuka diri berapa, dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan genapnya totalnya berapa. Misalkan kalau yang ganjil itu 50, yang genap 50, berarti saudara titiknya di sini. Ya, berarti saudara kalau misalkan yang ganjil 40, yang genap 40, berarti titiknya di sini, tarik titik gitu ya. Saudara bisa bayangkanlah titiknya ada di mana. Nah, begitu sudah ketemu titiknya, ini yang genap, ini yang ganjil, sudah ketemu titiknya, tarik garis.
Ya, kalau 40-40 berarti garis ini, garis ini. Terus sudah ada bayangan ya, titiknya di mana dan bentuk kotaknya seperti apa, bentuk dalam kotaknya seperti apa. Nah, sekarang hasilnya begini. Setelah sudah ketemu titiknya tadi, ini yang ganjil, ini yang genap, ini yang bicara kemampuan membuka diri, ini bicara kemampuan untuk menerima masukan. Kalau saudara menjumpai areanya seperti ini, ya, area satunya luas, area 2-nya seperti ini, area 3 seperti ini, area 4 seperti ini, maka perhatikan keterangan ini. Jika area 1 lebih besar daripada area 4, itu berarti komunikasi Anda cukup baik. Ya, perhatikan kemampuan membuka dirinya besar, juga kemampuan menerima masukannya besar. Berarti komunikasi Anda cukup baik, namun harus terus diupayakan menjadi lebih baik. Semakin besar area 1 menunjukkan komunikasi yang semakin sehat. Jadi luasnya area 1 ini, dilihat dari titik saudara tadi itu ya, itu menandakan komunikasi yang semakin sehat. Makin luas, makin sehat. Sebaliknya, jika area 4 lebih besar dari area 1, misalkan titiknya di sini tadi itu ya, berarti kan kemampuan menerima masukannya jelek, kemampuan membuka dirinya jelek, area 4-nya jauh lebih luas dari area 1, itu berarti menandakan komunikasi Anda memerlukan banyak perbaikan. Nah, silakan dicocokkan ya dengan pasangan Anda ya hasilnya. Apakah semua area satunya lebih luas dari area 4? Atau salah satu area satunya lebih besar, yang satu area 4-nya lebih besar? Ini menjadi koreksi dan evaluasi. Kalau area 4 kita lebih besar dari area 1, berarti kita punya banyak PR nih untuk memperbaiki komunikasi kita. Ya, diskusikan dengan pasangan apa yang perlu dievaluasi dalam komunikasi selama ini. Ya, dari banyaknya materi yang poin-poin yang sudah kita bahas ya dievaluasi. Kalau masing-masing sudah area satunya lebih luas dari area 4, bersyukurlah dan terus perbaiki ya, terus maju dalam komunikasi yang sehat itu. Kalau salah satu menjumpai pasangannya ternyata komunikasinya perlu diperbaiki, jangan dibenci ya, jangan disalah-salahin, tapi dibantu untuk bisa bagaimana memiliki hati yang terbuka, ya, menerima masukan, terbuka membuka diri terhadap pasangan. Ya. Itu menjadi evaluasinya. Kalau area 4 lebih besar dari area 1, maka kemungkinan terhadap pasangan itu jangan-jangan sulit membuka diri, ya, sulit menerima masukan dari pasangan. Itu yang perlu diperbaiki. Kita dengan pasangan mestinya gampang membuka diri, juga gampang untuk menerima akan input dari pasangan kita. Ya. Semakin kita leluasa membuka diri dan semakin leluasa kita menerima input dari pasangan kita, itu membuka ruang komunikasi yang sangat luas dengan pasangan. Ya. Keterbukaan itu menjadi kunci di sini. Baik, silakan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi berdua. Ya, saya selesai materi malam hari ini. Dan ini menjadi materi yang terakhir untuk kelas pasutri di tahun ini. Kita akan ketemu lagi di Januari 2023 ya. Kiranya kita perlu tetap semangat untuk terus diberkati dengan materi-materi pasutri kita. Saya berhenti di sini, silakan kalau ada yang mau ditanggapi meskipun kita sudah sangat larut malam. Kalau ada yang mau menanggapi, bertanya boleh. Oke, tidak ada. Mari saya mengajak kita tunduk kepala, saudara, kita berdoa yang bersama dengan pasangannya, pegang tangan pasanganmu, saudara sekalian. Berdoalah sama-sama. Kalau Tuhan malam hari ini menyatakan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam komunikasi, hal yang perlu dibangkitkan lagi, yang perlu disegarkan lagi, mari terbuka sama Tuhan, terbuka dengan pasangan,
Biarlah malam ini juga menjadi malam di mana Tuhan boleh memulihkan akan komunikasi rekan-rekan semua dengan pasangan. Jangan biarkan masalah komunikasi terus berlarut, tapi biarlah Tuhan boleh menolong sehingga seluruh masalah komunikasi bisa diselesaikan dengan baik. Ambil waktu sebentar, saudara, berdoalah dengan pasangan Anda kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami sadar bahwa tidak ada satupun di antara kami yang kebal terhadap masalah komunikasi. Mungkin kau menjumpai ada suami yang telah begitu lelah hatinya karena mengalami masalah komunikasi dengan istrinya. Atau istri yang bahkan sudah kehabisan air matanya karena masalah komunikasi dengan suami. Dan masalah yang terus berlarut-larut bisa saja terjadi, ya Tuhan. Kami mohon dengan anugerah-Mu, kiranya malam hari ini menjadi malam di mana Kau boleh memulihkan kembali, menyegarkan kembali, membangkitkan komitmen akan setiap pasangan ini untuk menjalin satu komunikasi yang indah, yang baik, yang sehat, yang memuliakan nama Tuhan. Bila semua materi yang sudah kami terima malam hari ini, Tuhan, Engkau boleh pakai untuk boleh menyegarkan kembali kehidupan pernikahan, secara khusus dalam hal komunikasi. Kami rindu untuk kedepannya semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Berikan semua kerendahan hati untuk mau diubahkan oleh Tuhan, itu mau dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ini doa kami, Tuhan. Sekali lagi berkatilah seluruh kami yang sudah mengikuti akan kelas malam hari ini. Dan mampukan kami bukan hanya menerima, tapi bisa mengaplikasikannya dengan pertolongan ini. Dan biarlah dengan komunikasi yang baik, yang sehat, itu bisa mewujudkan satu rumah tangga yang kuat, yang memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bisa istirahat, menginginkan kami, berkati kami semua. Kami ucap syukur dan mengakhiri kelas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.